Suara saya kedengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Kita kemarin belajar ini ya, tentang turbulensi udara, lalu faktor meteorologi yang mempengaruhi itu. Kemarin yang perlu Anda ingat adalah, yang perlu Anda pahami, jangan lupa tentang ini, faktor ini. Faktor kelembapan, lalu suhu, kecepatan angin, arah angin, dan sebagainya ya. Lalu kemudian itulah yang mempengaruhi plum bergerak di atmosfer, dan inilah yang menentukan faktor dispersi dan difusi pencemaran udara. Lalu faktor dispersi kemarin juga dipengaruhi juga oleh turbulensi, khususnya turbulensi mekanikal dan turbulensi konvektif atau turbulensi thermal. Oke? Yang ini Anda masih ingat? Lalu kita lanjut. Selain faktor tadi itu, maka kondisi wilayah di permukaan bumi juga berbeda ya, antara penutupan lahan, topografi gitu ya. Itu akan mempengaruhi pencemaran udara yang terdispersi maupun terdifusi juga. Faktor difusi itu bervariasi. Faktornya adalah ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Semakin berubah waktunya, maka ini juga berubah kan. Kita punya iklim, kita punya cuaca dan selalu berubah. Lalu di samping itu nanti ada beberapa yang jadi pertimbangan, terutama kondisi di atas permukaan. Lalu ini contoh saja bahwa biasanya ada ini, kita punya data curah hujan gitu ya, hari hujan, suhu, kelembapan, yang di setiap daerah-daerah itu berbeda-beda. Ya, jadi setiap daerah berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan faktor difusi dan dispersi pencemaran udara untuk masing-masing daerah itu juga berbeda-beda gitu. Nah, maka dispersi dan difusi pencemaran udara ini akan sangat bergantung pada faktor-faktor pembatasnya yang kemarin itu. Yang pertama, ketika kita bicara turbulensinya, maka kita akan inventarisasi misalnya faktor turbulensi mekaniknya di daerah tersebut seperti apa. Lalu yang kedua, turbulensi konvektif atau thermal. Ketika berbicara mengenai turbulensi thermal, maka ada faktor-faktor yang menyebabkan turbulensi secara thermal tersebut. Sebetulnya faktornya itu mudahnya adalah karena faktor suhu sebetulnya. Suhu inilah yang mempengaruhi tekanan udara, lalu tekanan udara ini yang mempengaruhi arah angin dan kecepatan angin tentu saja ya. Nah, maka faktor dispersi pencemaran udara itu sangat ditentukan oleh faktor ini, arah angin dan kecepatan angin. Nah, suhu sendiri akan dikontrol oleh kelembapan, jumlah air yang ada di udara, intensitas penyinaran matahari. Ya. Lalu juga dipengaruhi bagaimana kondisi
Coba saya coret-coret di sini ya. Kalau kita bicara mengenai apa namanya turbulensi, itu kan jelas ya kalau turbulensi mekanikal itu di kemarin turbulensi mekanikal itu disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Bangunan. Hah? Bangunan gitu, Pak. Kayak ada gunung juga. Saya kok kurang dengar ya. Suaranya bisa digas sedikit. Suaranya saya enggak apa-apa. Bangunan atau gunung Bangunan. gitu. Oke. Apalagi? Gunung, bukit. Gunung, bukit berarti ada faktor alamnya ya. Ada faktor alamnya ya. Iya, Pak. Kalau kita bicara mengenai ini turbulensi mekanikal. Ini kemarin ada faktor bangunan lah ya. Lagi. Faktor, ringkas saja, ini faktor penutupan lahan. Gitu ya. Penutupan lahan ini macam-macam ya. Apakah dia itu vegetasi, terutama ini vegetasi. Ini akan terkait dengan vegetasi. Vegetasi kita punya apa sih? Misalnya hutan primer, hutan sekunder, lahan terbuka, semak belukar, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, terus ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi topografi. Ya toh? Ada lagi? Menurut Anda? Lalu kita akan berbicara mengenai apa namanya turbulensi. Ini turbulensi. Lalu kita akan turbulensi thermal, konvektif, atau thermal. Apa jadi faktornya? Yang akan dipengaruhi oleh arah angin, oleh kecepatan angin, kelembapan, intensitas matahari, hari hujan, curah hujan, intensitas
intensitas hujan ya. Inilah yang mempengaruhi tekanan udara. Kira-kira gitu ya. Lalu kira-kira seperti apa sih? Anda udah familiar ya dengan oke. Kelihatan yang saya tampilkan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Pak. Contoh penutupan lahan. Ini contoh penutupan lahan, jadi bisa dipetakan bagaimana penutupan lahan dalam suatu wilayah, dalam sebuah kota. Kira-kira gitu ya. Nah, ini seperti ini kira-kira. Lalu ada peta kontur. Nah, kita bisa anukan, kita bisa lihat kontur mana daerah yang tinggi, mana yang daerah rendah. Gitu ya, dari elevasi ini. Ini kan angka-angka elevasi ya. Mau berapa? Ini biasanya kalau yang garisnya ini padat ini dia curam ya. Ini lebih landai. Ini curam juga, ini landai, ini curam. Curam, landai. Lalu ini kondisinya curam, lalu ini ini curam, ini landai gitu ya. Baik, dari peta kontur ini nanti kita bisa buat dia menjadi ke peta lereng. Nanti kan jadi seperti ini, ya. Nanti misalnya warna ini kelerengan yang pink apa, yang kuning apa bisa dibuat, jadi lebih mudah. Oke, selanjutnya ada peta kemudian ada peta ini topo tadi sudah. Nah, lalu bisa juga dilihat di peta ini lebih tentang sistem lahan. Sistem lahan itu adalah asosiasi dari semua jenis tanah. Nanti dari peta sistem lahan ini ketahuan bagaimana kondisi topografinya, bagaimana kondisi kerengannya itu ada di sistem lahan. Saja kita mesti menerjemahkan ini. Jadi beberapa sistem lahan ini sebenarnya karakteristiknya sendiri gitu. Misalnya ini apa? MTL itu mentalat. Dia punya apa namanya? Kondisi apakah itu daerahnya rendahan, apakah itu berbukit-bukit gitu ya. Ada LLW itu lawang guang, MPP itu maput, TWH itu teweh gitu. Kalau Anda belajar ini apa namanya? Ilmu tanah itu ada apa namanya? Sistem lahan yang ada di permukaan bumi itu. Jadi nanti bisa apa namanya? Menginterpretasikan apa saja kondisi karakteristik dari
penutupan lahannya, mau topografinya, kelerengannya, dan sebagainya. Oke. Bahwa kita punya peta administratif jadinya ya. Misalnya saya buat ada peta seperti ini. Peta ini menggambarkan garis administratif seperti sebuah kawasan. Peta ini di-overlay dengan peta topografi. Anda kalau lihat ini ada konturnya gitu ya. Ini adalah peta kontur yang dia dibuat smooth gitu ya. Di smooth. Jadi tampilannya seperti peta citra. Kalau Anda lihat ini beda-beda ya. Ini adalah garis imajiner yang menyatakan batas suatu wilayah kecamatan. Ini juga. Gitu. Nah, yang perlu Anda pahami adalah sebetulnya kondisi area ini yang dibatasi oleh garis imajiner ini sebetulnya kondisinya kan berbeda-beda. Suhunya berbeda-beda, lalu kemudian penutupan lahannya juga berbeda-beda, bangunan yang ada di situ juga beda-beda. Semuanya relatif berbeda lah ya. Ada yang di pinggir laut, ada yang tidak, gitu misalnya. Maka nanti faktor turbulensi dan dispersi pencemaran udara itu akan ditentukan oleh hal-hal yang seperti ini. Nanti akan ketahuan jika kita punya sumber polutan di daerah sini gitu ya, di sini misalnya. Saya punya pabrik gitu. Saya akan bangun pabrik di daerah sini. Nanti bisa ketahuan ini dispersi pencemaran udaranya, saya akan ketahuan. Misalnya kita akan lihat dulu gitu ya, terutama data-data iklim. Kita ambil dulu data-data iklimnya apa saja. Arah angin, kecepatan angin dan sebagainya gitu ya. Kemarin itu kan dari suhu, tekanan, arah angin dan kecepatan angin. Nah, arah angin dan kecepatan angin ini kita kan bisa melihat dominansinya. Kalau Anda lihat, angin kan berubah-ubah tiap hari, Pak, kan gitu pasti ya. Tetapi angin ini nanti kita bisa buat kecenderungannya. Jadi, arah angin dan kecepatan angin dominan itu kita bisa ketahui. Sebetulnya kalau di Samarinda ini, dalam waktu 1 tahun itu kecenderungan angin itu ke arah mana sih? Kita bisa ketahuin gitu kan. Kita bisa buat windrush-nya. Kalau Anda sudah pernah tahu windrush, apa ya? Kalau Indonesianya angin mawar. Jadi dia itu bentuknya seperti bunga mawar gitu. Misalnya di sini saya ambil itu ya nanti bentuknya akan seperti apa sih kondisinya gitu ya. Kira-kira gitu ilustrasinya ya. Bahwa ini akan saling terkait. Nah, tadi nanti ending-endingnya adalah ketika Anda membuat sebuah analisisnya, maka ya dilihat ya, satu area Anda sudah tentukan. Pertama itu yang harus diketahui adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana kecenderungan angin tiap tahunnya. Tiap tahunnya. Jadi biasanya nanti kita bikin windrush-nya, bentuknya bulat seperti ini gitu ya. Nanti ada kotak-kotak sini. Nah, nanti ada arah yang menunjukkan arahnya itu kemana sih sebetulnya. Arah angin itu. Oke, inilah arah angin dominan. Baik, maka curah hujan, hari hujan itu akan mempengaruhi kondisi dispersi. Kenapa? Hujan ini terkait dengan kelembapan udara. Kelembapan udara ini menjadi kontrol bagi suhu. Ya, kelembapan udara dan suhu. Intensitas penyinaran matahari
ini juga akan menjadi faktor pembatas bagaimana suhu di daerah tersebut. Angin. Perbedaan tekanan udara menyebabkan adanya pergerakan angin dari yang bertekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Ya, ini sering kita bahas. Ini tadi peta yang saya anukan. Nah, ini tadi yang barusan kita bahas tentang sistem laut. Ada TWH. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana kondisi daratan dalam suatu wilayah menggunakan peta dan lahan, maka akan ketahuan. Misalnya TWH itu dataran sedimen yang berbukit. HCA itu adalah perbukitan. Gitu ya. MTL itu adalah perbukitan dengan punggung linear. Gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Pendekatannya kita bisa macam-macam untuk mengetahui bagaimana dispersi dan difusi pencemaran udara. Oke, dari yang ini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau bertanya? Baik, hari ini saya akan ngasih tugas Anda terkait dengan dispersi pencemaran udara ini. Ini tugasnya, kelihatan? Tugasnya kelihatan? Halo? Kelihatan? Masih loading, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum.
Kok suara saya terdengar jelas atau putus-putus ya? Jelas ya? Enggak, soalnya suara kalian putus-putus terdengar di saya. Mungkin sinyalnya kali ya. Kelihatan? Belum, Pak. Kelihatan? Gambar saya. Halo? Halo? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Apa ya? Ini kelihatan ya? Ini kelihatan? Pak. Belum. Loading. Sudah kelihatan? Belum ada, Pak. Oh ya. Cuman kok.
Kelihatan? Masih loading, Pak. Oh, lama banget ya. Belum ya? Belum, Pak. Anu apa? Di laptop saya bandwidth-nya low. Mungkin nggak kuat ya. Ya udah deh. Kita kuliah kapan lagi aja nih. Gitu dulu kali ya. Ini kalau saya nggak bisa sama aja. Kamera Anda ini nyala nggak ya? Kok semuanya terlihat nggak nyala di saya ya? Nyala, Pak. Nyala, Pak. Berarti punya saya yang error. Oke, kita lanjut aja kapan? Minggu depan atau kita cari waktu ya? Kalau gitu ya, nggak usah dipaksa. Baik, Terima kasih Pak. semuanya. Nanti kita lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.